ini menceritakan kronologisnya. Pasien datang ke kliniknya saya. Namanya kalau kita ke klinik kecantikan pasti ada namanya pendaftaran. Setelah pendaftaran ada sesi konsultasi. Setelah sesi konsultasi ada sesi pembayaran. Setelah pembayaran melakukan treatment. Benar seperti itu. Yang jadi dianya memprovokasi dan mengada-ngada di sini, dia bilang dia 2 jam dianggurin, tidak ditanggepin dan tidak dilayani. Sedangkan di CCTV terbukti sekali dia datang dilayani, langsung didaftarkan, langsung padahal bukan giliran dia, kami dahulukan untuk konsultasi. Lalu dia melakukan pembayaran. Lalu setelah itu dia mau melakukan facial, yang facial di sini banyak sekali jenisnya, yang saya bingung juga, yaitu terserah, balik lagi ke hak orang ya. Di sini facial banyak sekali jenisnya, dari harga 100.000 sampai yang 1,5 juta ada. Tapi yang kadang nggak masuk akalnya saya, dengan gaya sok high class tadi, turun dari mobil Honda City, mengambil facial 100.000. Ada apa? Hampir tidak pernah ada pasien saya mengambil facial 100.000, kecuali mungkin anak SMA. Saya nggak tahu kenapa dia mengambil yang facial 100.000, entah indikasinya apa. Lalu tiba-tiba berkata-kata yang marah-marah seperti tadi. Dengan CCTV yang jelas juga, dia menunggu di ruangan menunggu giliran ruangan treatment, hanya nunggu di atas itu, memang menunggu dia akan melakukan treatment itu hanya berapa belas menit. Dia turun ke bawah, terus langsung masuk ke dalam mobilnya. Saya di sini sudah lama bekerja di bidang jasa. Usaha saya bukan cuma ini saja, saya juga punya perusahaan di sini dan cabang saya sangat banyak sekali, dan klinik saya bukan klinik ecek-ecek. Kalian bisa lihat, klinik saya di sini bukan klinik ecek-ecek. Dan ada restoran juga. Ya. Dan ada beberapa usahanya saya juga. Jadi saya sudah terbiasa di bidang jasa. Kalaupun pasien mau komplain dengan kita, saya sangat menerima, karena balik lagi kita di bidang jasa. Tetapi komplain ada etikanya. Komplain dia mau marah-marah seperti tadi pun, kalau di depan pegawai saya it's okay. Dia mau ngehentak meja, saya masih terima, karena balik lagi kita di bidang jasa. Apa maksudnya yang dia buat itu di media sosial dengan pengikut dia yang cukup sangat banyak sekali, memprovokasi orang supaya tidak datang ke kliniknya saya. Kenapa? Ada unsur apa itu? Sedangkan dia dilayani dengan sangat baik dan juga tidak ada masalah apa-apa. Yang salahnya dia juga, kenapa memposting kliniknya saya secara jelas, itu ada gedung kliniknya saya, namanya sangat jelas, nama gedung kliniknya saya, dan dia nge-mention, menandai nama Instagram kliniknya saya dengan ala-ala ngomong barbar seperti itu. Kenapa? Itu yang saya pertanyakan, ada apa di balik semua ini? Itu. Jadi saya pun bingung kenapa. Jadi kenapa ada unsur provokasi supaya orang tidak datang ke kliniknya saya, terus juga memfitnah kliniknya saya, menipu dia, lain-lain. Menipu apa? Itu saya silakan tunjukkan buktinya. Jadi kita itu berbicara juga harus hati-hati. Ini dia selain mulutmu harimaumu, jempolmu harimaumu juga. Gitu. Dan ada pasal body shaming juga ke PR-nya saya yang tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia keluar, dia tidak ada ngamuk-ngamuk yang bagaimana seperti yang tadi. PR-nya saya habis dari ruangan konsul menerima pasien lain. Dia ngeliat PR-nya saya, rupanya dia dari dalam mobil ngatain PR saya jelek. Apa hak dia mengatakan PR saya jelek? Seperti itu. Yang saya juga bingung, dia bukan pasien saya sebelumnya, dia tidak mengikuti Instagram saya, dia tidak mengikuti Instagram kliniknya saya. Dari mana dia tahu ini PR saya? Padahal dia tidak memakai baju seragam kliniknya saya, tidak memakai badge name dia
sebagai PR, kok dia tahu ini PR saya? Kenapa dia ikut-ikut menjelekkan ini? Berarti kan ada sebuah unsur yang sudah dia pelajari, klinik ini siapa, PR-nya siapa, masih tanda tanya di sini. Apakah ada unsur suruhan orang untuk menjatuhkan kliniknya saya, atau yang lainnya alasannya saya juga tidak ketahui. Itu aja sih yang harus saya klarifikasi. Berarti yang